Ya, halo Sobat Kicauannya, dimanapun berada senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kita kali ini kita akan membahas dalam hal memilih murai batu bahan yang akan dirawat. Tipe murai batu seperti apa yang terlebih dahulu teman-teman kicauannya perhatikan. Katakanlah dalam hal ini kita akan membahas fisik yang seperti apa atau ukuran badan yang seperti apa yang teman-teman ingin kicau perawat. Ya, ulasan ini tentu sangat menarik karena memang masih saja banyak informasi yang beredar bahwa tubuh murai batu atau fisik murai batu yang besar menjadi salah satu daya tarik di dunia kicau mania khususnya murai batu, dengan harapan dengan tubuh yang besar murai batu ini mampu yang pertama memiliki mental yang bagus, yang kedua memiliki kicauan yang keras, yang ketiga punya durasi tempur yang tinggi, yang keempat tentu dengan gaya yang nyentrik atau gaya yang kekinian. Ya, memang ini tidak ada yang salah ya teman-teman kicauan ya. Karena memang kadang-kadang kita selalu menggambarkan sesuatu itu dengan membandingkan terhadap objek yang lain atau benda lain ya, atau makhluk hidup yang lain ya. Namun perlu teman-teman kicau ketahui bahwa dalam arena gantangan murai batu ini yang diperlombakan adalah suara atau kicauan, bukan pertarungan fisik. Di mana kicauan ini punya penilaian tersendiri, katakanlah seperti volume yang keras, materi yang tajam, irama lagu, ya, gaya, ataupun kesehatan daripada murai batu itu secara fisik. Ya. Jadi ini yang dinilai, bukan atau tidak adanya pertarungan fisik. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap postur tubuh murai batu ini ketika turun di arena gantangan? Ya, kalau teman-teman kicauannya coba perhatikan, ada beberapa kecenderungan murai batu yang bertubuh besar, cenderung itu kadang-kadang ingin ngelabrak atau bermain sedikit agak nakal, ya. Atau bahkan sering ngopluk, ya. Atau ya sering ngejar lawan. Ini memang salah satu menjadi gaya murai batu dengan bertubuh besar, seolah-olah ingin memberi tekanan terhadap lawan-lawan di sekelilingnya. Karena murai batu yang punya fisik besar, secara naluri ini akan termotivasi untuk bertarung secara fisik.
Nah, sementara kita tahu ketika murai batu mengeluarkan materi-materi tajam, itu cara murai batu ini untuk yang pertama menandai wilayah teritorial, yang kedua ini seolah-olah memberitahu bahwa murai batu inilah yang menguasai di daerah tersebut. Jadi sebelum bertarung fisik, terlebih dahulu murai batu ini akan mengeluarkan suara keras dan beberapa materi kicauan yang dianggap bisa memberikan shock terapi terhadap murai batu yang berada di sekitar teritorialnya. Ya, jadi itu hal yang pertama sekali yang dilakukan murai batu untuk memberikan tanda bahwa murai batu tersebut sedang menguasai satu wilayah dengan mengeluarkan kicauan sekeras mungkin. Semakin keras kicauannya, maka itu akan membuat musuh atau lawan daripada murai batu itu berpikir dua kali untuk mendekati wilayah itu. Ya. Jadi ini yang memotivasi murai batu tersebut punya kicauan yang keras. Dan umumnya secara naluri murai batu yang memiliki fisik yang standar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cenderung akan termotivasi untuk berkicau. Ya. Karena memang tujuannya supaya murai batu lain mendengarkan kicauannya dengan beberapa nada yang menandakan bahwa kemungkinan dengan kicauan yang tajam, materi yang tajam, bisa jadi ini mengindikasikan murai batu ini adalah murai batu yang punya mental tempur yang tinggi. Ya. Jadi ini yang perlu teman-teman kicau ketahui sehubungan dengan mengapa murai batu ini berkicau dengan suara yang keras, ya, dan mengapa murai batu lain tidak seolah-olah tidak mengandalkan kicauan yang keras, tapi punya percaya diri dengan postur tubuh yang besar, sehingga kadang-kadang murai batu ini hanya ingin bertarung fisik saja. Ini yang penalaran yang bisa kita amati, ya. Dan itu sepanjang kami mengamati di arena gantangan, hal itu bisa dibuktikan dari sekian banyak partisipasi atau murai batu yang sedang digantangkan itu bisa dihitung jari murai batu mana saja yang mau bertarung dengan suara yang lantang. Ya. Nah, ini bisa dibuktikan juga ketika murai batu ini berada di bawah, ya, ataupun di atas ketika melihat musuh di sekelilingnya. Coba lihat kecenderungan dari murai batu ini. Apakah murai batu ini cenderung ingin mengejar lawan? Coba perhatikan atau perbandingkan fisik antara murai batu teman-teman dengan murai batu yang berada di sekitar murai batu teman-teman kicau. Apakah ada kecenderungan murai batu dengan berpostur besar atau lebih besar dibanding murai batu lain ini cenderung mengejar lawan, cenderung ada keinginan ingin bertarung fisik, bukan bertarung kicauan. Tapi coba bandingkan dengan murai batu yang punya fisik yang kecil, ya, atau
tubuh yang kecil, cenderungnya dia akan terus mengeluarkan kicauan. Ya, karena itulah cara dia untuk bisa memberikan tekanan terhadap murai batu yang ada di sekitarnya. Karena dengan kicauan ini, harapannya murai batu yang lain ini tidak mengganggu atau tidak memasuki daerah teritorial. Kemudian murai batu yang ngukluk ini cenderung berbodi besar, karena memang sekali lagi ngukluk ini seperti hanya gonggongan saja. Ya, dia bersuara ngukluk, tapi fisiknya ingin selalu mengejar lawan, karena memang murai batu yang tubuh besar ini terdorong, dia ingin menekan murai batu lain dengan cara bertarung fisik, dengan cara menabrak jeruji. Jadi intinya gestur-gestur atau bahasa-bahasa tubuh yang diperlihatkan murai batu ini, baik bertubuh besar maupun bertubuh kecil ini, bisa kita amati bahwa murai batu ini berbeda tubuh atau ukuran tubuh, berbeda pula cara dia memberikan tekanan terhadap lawan-lawannya. Ya. Tapi bukan berarti murai batu yang bertubuh besar tidak ingin bertarung dengan kicauan, banyak juga yang bertarung dengan kicauan. Jadi intinya adalah pembahasan ini memberikan informasi bahwa dalam hal memilih murai batu yang akan dirawat dan akan digantangkan, tidak serta-merta dengan tubuh yang besar jaminannya adalah murai batu ini punya suara keras, durasi kerja yang tinggi, ataupun bermental baik. Tidak ya. Jadi itu hanya salah satu nilai plus dibanding murai batu yang bertubuh kecil. Berbeda dengan murai batu yang bertubuh kecil. Ya, bertubuh kecil ini cenderung dalam memberikan tekanan terhadap murai batu lain yang lebih besar daripada tubuhnya adalah kicauan, suara kicauan yang tajam, karena tujuannya ya mungkin murai batu yang bertubuh kecil ini punya postur yang kecil, seolah-olah sadar diri bahwa dia tidak akan bisa menang kalau bertarung fisik, sehingga itu mendorong murai batu yang bertubuh kecil ini bersuara atau memberikan kicauan yang jelas, yang materi yang tajam, sehingga seolah-olah memperlihatkan ini walaupun tubuh saya kecil tapi saya berani sama kamu murai batu yang bertubuh besar. Jadi kurang lebih seperti itu seolah-olah. Jadi inilah yang kami amati sehubungan dengan perbedaan murai batu yang bertubuh besar dan bertubuh kecil, dan beberapa hal yang terjadi di arena gantangan ya. Jadi sekali lagi teman-teman kicau mania, dalam hal memberi murai batu yang akan dirawat, jangan terpaku terhadap besar kecilnya tubuh murai batu itu sendiri, tapi coba perhatikan bagaimana murai batu ini mengeluarkan suara yang keras. Nah, kalau sudah punya dasar materi yang seperti volume yang keras, ya itu cenderung ke depannya akan sangat besar harapannya bisa tampil maksimal di arena gantangan, dengan catatan kalau pola perawatan yang teman-teman kicau mania lakukan sudah benar, sering dilatih, dan pola pakan yang baik ya. Jadi itu teman-teman kicau mania sehubungan dengan dalam hal memilih murai batu bahan apakah bertubuh besar atau bertubuh kecil. Salam kicau mania.